Selamat datang di Arsipedia ID. Memilih ikan hias harus sesuai dengan ukuran akuariumnya. Karena dengan akuarium yang pas, memudahkan ikan beradaptasi, tumbuh besar, dan hidup bahagia. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang cocok untuk dipelihara di akuarium 30 cm. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Karena ukuran tangki yang tak terbilang besar, rata-rata ikan mas koki hanya mampu tumbuh sekitar 10-15 cm saja dengan rentang usia 20-30 tahun. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes, yang sebenarnya berasal dari Asia Timur. Di beberapa kepercayaan negara Asia, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Oleh karena itulah, mereka seringkali menghiasi akuarium rumah dan bahkan ornamen di dalam rumah. Jika kita lihat, ikan mas koki memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Dari segi fisik, yang paling menarik adalah pada bagian bentuk kepala, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan juga terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Biasanya, ikan ini ditemukan di daerah danau ataupun sungai. Mereka mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Bahkan Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan selama 2-3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan bisa diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki sangatlah penting. Setiap minggu harus dilakukan penggantian air sampai 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan koki yang ditempatkan pada akuarium 30 cm sangat direkomendasikan untuk ditempatkan di ruang tamu atau ruang keluarga agar kamu bisa menikmati gerak-gerik ikan koki untuk menenangkan pikiran. Kedua, ikan lemon. Ikan lemon masuk ke dalam kategori ikan kelas kecil dan juga menengah. Ukuran rata-rata ikan lemon di alam liar adalah 3,2 cm. Mereka mampu tumbuh maksimal di akuarium sekitar 15 cm dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10 cm. Ikan lemon berasal dari perairan Danau Malawi, danau paling selatan di Afrika Timur, dan danau terbesar ke-9 di dunia. Ikan lemon tumbuh subur di perairan yang lebih besar dan bersarang di perairan yang dalam serta berbatu dengan arus yang tenang. Dengan kemampuan untuk tumbuh hingga 4 inci di akuarium dan tangki yang terawat baik. Ikan lemon memiliki nama latin Labidochromis caryuleus yellow dari kelas Actinopterygii, family Cichlidae, genus Labidochromis, dan tergolong salah satu cichlid yang paling populer. Yellow lap cichlid adalah salah satu spesies mbuna yang paling damai dan juga jinak. Mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid. Meskipun karakter mereka ramah, ikan lemon tidak pemalu ataupun gugup. Mereka dapat menangani spesies yang lebih agresif atau lebih besar dengan sangat baik. Walau di sekujur tubuhnya berwarna kuning menyala, namun sirip punggung, perut, dan ekor bisa berwarna hitam pekat, di mana tepi sirip punggung memiliki pita kuning. Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya. Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina.
Pejantan dominan memiliki warna hitam pekat dan kuning paling terang. Tangki yang sempurna untuk ikan lemon harus menyerupai rumah asli mereka. Ikan lemon menyukai aliran air berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya. pH air harus dipertahankan di kisaran 7,2 sampai dengan 8 dengan suhu akuarium di angka 22 sampai 28 derajat Celcius. Secara alami, ikan lemon adalah karnivor, meskipun akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang ataupun cacing darah. Angelfish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium lemonfish. Ketiga, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang ikan jantan bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Swordtail adalah ikan yang berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, mereka hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Amerika Tengah. Di sini, swordtail dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan satu ini terkenal sebagai anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya, menarik, dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Selain karena swordtail ikan life barrier, keunggulan lain dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Pakan alami dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Selain itu, swordtail dikenal sebagai jumper atau pelompat handal sehingga akan lebih baik untuk menyediakan penutup jaring di atas akuarium. Swordtail jantan dan betina akan berenang bersama dan sesekali pejantan akan menggigit betina. Perilaku ini terkadang membuat betina stres dan juga kelelahan. Walau ukurannya tidak terlalu besar, indukan betina mampu melahirkan antara 5 sampai 20 ekor. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly maupun platy, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Swordtail menyukai air dengan pH 7 sampai 8 dan suhu ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Ikan pedang termasuk ke dalam spesies omnivor. Mereka akan memakan larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan. Karena ukuran akuarium yang tidak terlalu besar, beri mereka pakan secukupnya agar tidak mencemari tangki akuarium. Keempat, ikan Corydoras. Ikan berkumis yang satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan Corydoras memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur hingga pantai Atlantik, dari Trinidad hingga drainase Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini memiliki sifat tenang dan suka kedamaian. Mereka akan lebih senang dan hidup bahagia di dalam tangki dengan banyak tanaman air yang ada di dalamnya. Beberapa tanaman air inilah yang membantu Corydoras untuk bersembunyi ataupun beristirahat. Ikan Corydoras bukanlah tipe nokturnal. Mereka lebih aktif di siang hari, terutama pada sore hari. Di habitat aslinya, ikan Corydoras merupakan golongan ikan omnivor. Mereka memakan larva serangga, cacing, dan tanaman yang jatuh ke dalam air. Saat dipelihara di dalam akuarium, mereka terbiasa dengan pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah.
Bisa dibilang ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran yang ada di akuarium. Sama halnya dengan swordtail, ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan yang satu ini berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan pH air akuarium sedikit di bawah 7. Sebagai dasar akuarium, gunakan kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci karena ikan ini memiliki kebiasaan untuk hidup di dasar akuarium. Penggunaan substrat yang tajam atau kotor dapat merusak kumis dari ikan ini. Dalam satu akuarium, sebaiknya ada lebih dari 2 ekor ikan Corydoras yang sejenis. Atau digabung dengan ikan gapi, jenis ikan tetra, ikan swordtail, ikan pleko, dan ikan lainnya yang berukuran sama. Jangan satukan Corydoras dengan jenis ikan siklit, lobster, dan ikan hias yang berukuran besar. Kelima, ikan gapi. Ikan gapi memiliki nama ilmiah Poecilia reticulata, masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Sampai saat ini, spesies gapi sudah teridentifikasi setidaknya lebih dari 300 jenis. Poecilia reticulata berasal dari wilayah Amerika Tengah dan juga Selatan. Ikan ini menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillen Belanda, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Mereka biasa hidup di danau-danau dan sungai berair tenang. Ukuran gapi betina lebih panjang ketimbang pejantan. Betina mampu tumbuh sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan lebih kecil sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Ikan satu ini dicirikan dengan ekornya yang panjang, melebar, penuh warna dengan ukuran badan yang kecil. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu karena memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya yang berbeda setiap ikan. Tubuh gapi betina biasanya berwarna abu-abu, sedangkan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi termasuk ke dalam golongan hewan omnivor dengan makanan pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk. Sehingga tak sulit untuk memeliharanya di dalam akuarium rumah. Ikan gapi memiliki sifat yang tenang dan damai. Namun ikan ini tergolong ikan yang aktif sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Karena akuarium berukuran 30 cm tergolong besar bagi ikan gapi, akan sangat baik jika gapi dipelihara dalam jumlah banyak. Idealnya mereka dipelihara dan dirawat dengan jumlah lebih dari 5. Akan tetapi peliharalah gapi dengan ukuran yang tak jauh berbeda dari ikan gapi. Saat ini, gapi menempati peringkat atas sebagai ikan hias peliharaan. Uniknya lagi, ikan gapi sangat mudah berkembang biak. Mereka mampu menghasilkan 20-120 burayak dalam sekali kehamilan. Keenam, ikan komet. Ikan komet menjadi salah satu komoditi ikan yang memiliki keindahan luar biasa jika ditempatkan di dalam akuarium berdiameter 30 cm. Ikan ini tergolong ikan mas tertua yang paling terkenal. Ikan komet memiliki masa hidup hingga belasan tahun, bahkan bisa mencapai 15 tahun jika dirawat dalam kondisi sempurna. Ikan komet merupakan ikan hias air tawar yang memiliki nama latin Carassius auratus dari keluarga Cyprinidae. Tubuh ramping ditambah dengan warna putih perak mengkilap dan merah yang menyala adalah ciri khas dari ikan ini. Meski memiliki warna dan pola yang beragam, sebagian besar ikan ini berwarna kuning berpadu jingga dengan putih atau jingga kemerahan dengan putih. Jika diraba atau dipegang, sisik ikan komet begitu halus dan rata, kecuali jika ada bagian sisik yang terinfeksi oleh parasit. Secara umum, ikan komet mempunyai tubuh bilateral simetris. Bentuk tubuh ikan komet cenderung memanjang, memipih tegak, atau dikenal dengan istilah komposer.
Mulut ikan komet ada pada bagian tengah ujung kepala atau berada tepat di ujung hidung. Ikan ini memiliki sifat yang sangat agresif sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Dari sejarahnya, ikan komet adalah salah satu jenis ikan maskoki tertua yang paling terkenal. Ikan ini pertama kali dikembangbiakkan pada akhir tahun 1800-an di Amerika Serikat. Pada awalnya, ikan ini dikembangbiakkan pada kolam terbuka milik pemerintah Amerika dan bukan di dalam akuarium yang tertutup. Seiring waktu, ikan ini banyak dipilih sebagai ikan hias kolam maupun akuarium karena bentuk dan warnanya yang cantik. Ikan komet juga termasuk ke dalam ikan omnivor. Mereka cenderung akan memakan apapun untuk memenuhi kondisi tubuhnya. Jika komet dirawat dengan baik dan sehat, maka dia dapat tumbuh dengan panjang mencapai 15 hingga 20 cm. Akan lebih baik memberi teman dengan tipikal damai seperti Guppy dan Molly sebagai teman satu akuariumnya. Sama halnya dengan koi, ikan komet akan selalu bergerak menggumulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Komet juga sangat produktif, jadi tak heran jika harga di pasaran tidak terlalu tinggi. Ketujuh, ikan pleti. Dari segi fisik, pleti memiliki perawatan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjangnya sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan dengan nama latin Scyphoporus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi untuk memakan anaknya sendiri. Ciri khas ikan ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Ikan pleti sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilannya tampak berwarna okorus atau paduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal untuk indukan dan anakan pleti antara 22-26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Ganti sekitar 20% air setiap minggunya untuk mencegah penyakit yang mungkin akan menyerang ikan pleti. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, apalagi untuk pemijahan, serta cenderung mengapung di permukaan air. Pleti dewasa atau siap kawin adalah mereka yang berusia setidaknya 4 bulan. Ikan pleti memiliki masa kehamilan 1 hingga 1,5 bulan. Dalam sekali melahirkan, pleti betina mampu menghasilkan 20-80 anakan pleti. Karena tergolong ikan live barrier, pisahkan indukan dan anakan saat pleti mulai beranjak dewasa dengan perbandingan 2 betina dan 1 pejantan. Dengan begini, siklus perkawinan ikan pleti akan lebih cepat. Kedelapan, ikan black ghost. Dulu, ikan hantu dikenal dengan nama Gymnotus albifron dan Apteronotus pasan. Tetapi sekarang, ikan ini dikenal sebagai Apteronotus albifron. Sedangkan nama umum yang seringkali dipakai oleh pecinta ikan adalah black knife. Black ghost adalah tambahan yang sempurna untuk tangki yang berukuran 30 cm. Mereka menambahkan kesan eksotis jika disandingkan dengan ikan berwarna-warni di dalam akuarium. Seperti namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam kecuali 2 cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai punggung.
Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut hingga ekor. Hal inilah yang membuat ghost knifefish terlihat elegan. Ikan black ghost adalah ikan yang sangat populer lantaran memiliki gaya berenang yang unik dan berbeda dari ikan yang lainnya. Black ghost tergolong spesies ikan berumur cukup panjang. Mereka mampu bertahan di akuarium yang dirawat dengan baik sampai 15 tahun lamanya. Menariknya, mereka juga berbentuk pisau karena tidak memiliki sirip ekor ataupun sirip punggung. Karena hal inilah, mereka juga akrab disapa ghost knifefish. Spesies knifefish ini tidak memiliki sisik. Karena itulah, black ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Di habitat alaminya, ikan black ghost mampu tumbuh hingga 50 cm panjangnya saat dewasa. Namun di akuarium rumah, mereka memiliki panjang rata-rata 15-20 cm. Black ghost adalah tipe ikan nokturnal yang paling aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Akan lebih baik jika black ghost diberi ruang dan tempat persembunyian. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang cocok untuk dipelihara di akuarium 30 cm. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.